Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, atau pilih hengkang dari Indonesia demi tangani Son Heung-min DKK. Bikin kaget Raja Nainggolan, striker Timnas Indonesia harap tuah dari rambut yang dicat. Menjilat ludahnya sendiri layaknya anjing Amazon. Awalnya remehkan Justin Hubner CS di Piala Asia 2023. Pengamat sepak bola asal Amerika Serikat kini bangga kenakan jersey Timnas Indonesia. Ancam gasak Timnas Indonesia dan Hanoi tanpa ampun. Vietnam target lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah bersama Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, atau pilih hengkang dari Indonesia demi tangani Son Heung-min DKK. Menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong bakal meninggalkan Indonesia demi kembali menangani Timnas Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min dan kawan-kawan? Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) tengah mencari pelatih untuk Timnas Korea Selatan setelah sebelumnya mereka memecat juru taktik asal Jerman, Jurgen Klinsmann. Menurut Ketua Komite Teknik Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) Jeong Hae-seong, timnya akan memilih pelatih lokal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Jurgen Klinsmann. Satu lagi, Shin Tae-yong juga membuka kemungkinan menangani Timnas Korea Selatan suatu hari nanti. Namun, opsi ini merupakan pilihan terakhir. Memimpin tim nasional (Korea Selatan adalah rencana terakhir saya. Saya ingin menyusun pemain dan menjadi penantang di Piala Dunia, kata Shin Tae-yong kepada Naver pada akhir pekan lalu. Shin Tae-yong akan menghormati kontraknya bersama Timnas Indonesia yang tersisa hingga 30 Juni 2024. Ia pun masih berambisi meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ini digelar pada September 2023. Saya ingin merebut tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lanjut Shin Tae-yong dalam kesempatan lain. Bikin kaget Raja Nainggolan, striker Timnas Indonesia harap tuah dari rambut yang dicat. Striker Timnas Indonesia, Hoki Caraka, berharap tuah usai mengecat rambutnya dengan warna abu-abu. Keinginan tersebut pun langsung terkabul bagi Hoki Caraka. Hoki Caraka sukses mencetak 1 gol dalam kemenangan 1-4 PSS Sleman atas Bayangkara Football Club pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 kontra Bayangkara Football Club di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis 22/2/2024. Sejauh ini Hoki Caraka sudah mengoleksi 4 gol dan 1 assist di Liga 1 2023/2024. Saya emang niat ngecat rambut, ucap pemain jebolan Garuda Select itu. Semoga bisa jadi makin gacor. Ya alhamdulillah terbukti, sambung Hoki Caraka saat ditemui seusai pertandingan.
Ya, dalam kurung sempat ngobrol sama Raja Nainggolan, kata pemain berusia 19 tahun itu. Tadi dia dalam kurung, Raja Nainggolan, kaget loh kok sama, tutur Hoki Caraka. Diakui Hoki Caraka 3 poin dari kandang Bayangkara Football Club sangat berharga bagi PSS. Semoga bisa membantu timnas Indonesia di ajang apapun, sambung Hoki Caraka. Bagi Hoki Caraka, kepercayaan dirinya kini semakin melonjak. Tercatat Hoki Caraka tampil pada satu pertandingan di Piala Asia 2023. Menjilat ludahnya sendiri layaknya anjing Amazon. Awalnya remehkan Justin Hubner CS di Piala Asia 2023. Pengamat sepak bola asal Amerika Serikat kini bangga kenakan jersey timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Amerika Serikat Edward Reynoso dan rekannya Soltero sempat membuat pencinta sepak bola tanah air geram karena merendahkan dan meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun kedua pandit itu kini justru bangga mengenakan jersey Garuda karena kagum dengan perjuangan Justin Hubner CS di turnamen yang digelar di Qatar tersebut. YouTube Reynoso dan Soltero pun sempat viral di Indonesia karena ucapan meremehkan mereka terhadap skuad Garuda. Reynoso berkata timnas Indonesia hanya sekumpulan anak-anak dan tim terlemah kedua di Piala Asia 2023. Mereka merupakan tim termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Mereka ini masih anak-anak, TikToker yang bermain untuk tim ini, ujar Reynoso. Menariknya, Reynoso dan Soltero langsung menarik ucapannya usai timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di fase grup. Apalagi Garuda pun berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Reynoso mengaku salah karena sempat meremehkan timnas Indonesia. Meski pada akhirnya pasukan Shin Tae-yong itu langsung gugur dari 16 besar karena kalah dari Australia, Reynoso dan rekannya tetap memuji penampilan apik timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di saat saya pikir saya benar, tapi ternyata saya salah dengan timnas Indonesia, lanjut Reynoso. Terbaru, Reynoso memamerkan dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia yang dibeli via eBay. Ancam gasak timnas Indonesia dan Hanoi tanpa ampun, Vietnam target lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam The Tao 247 melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF memiliki 2 target ambisius pada 2024 ini. VFF disebut menargetkan The Golden Star Warriors julukan Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menjuarai Piala AFF 2024. Menurut laporan The Tao 247, VFF telah mengubah rencananya untuk membantu Vietnam mencapai tujuan penting pada 2024 di Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFF telah membuat rencana sepak bola profesional Vietnam musim 2024 hingga 2025. Secara khusus, target timnas Vietnam pada tahun 2024 adalah meraih tiket ke babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 dan menjuarai Piala AFF 2024, lanjut laporan media Vietnam tersebut. Hal ini secara tidak langsung jadi ancaman bagi timnas Indonesia yang mana akan melawan Vietnam 2 kali di lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk leg pertama dalam kurung 21 Maret 2024, Timnas Indonesia jadi tuan rumah, dan leg kedua dalam kurung 26 Maret 2024, giliran Vietnam sebagai tuan rumah. Jika lolos dari babak kedua kualifikasi dan memiliki tiket ke babak ketiga, maka Vietnam akan sukses mengulang tonggak sejarah yang diraih di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah asuhan Park Hang-seo. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah bersama Timnas Indonesia. Begini penjelasannya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong curhat ke media Korea Selatan bahwa dia semakin serakah bersama skuad Garuda setelah Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengungkapkan banyak hal kepada media Korea Selatan, IS Plus, di mana dia berbagi cerita soal perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan soal Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan yang diremehkan dalam ajang 4 tahunan ini. Hal ini karena Indonesia berada di peringkat ke-146 FIFA. Dari 24 peserta, tim Merah Putih tak diunggulkan dan tak masuk dalam perhitungan. Namun Shin Tae-yong mengaku semangat para pemain membuat tim Merah Putih berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Keberhasilan ini memastikan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia. Pencapaian itu ternyata membuat Shin Tae-yong mengaku lebih serakah lagi. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menyatakan bahwa mencatatkan sejarah dengan Timnas Indonesia membuatnya ingin membuat lebih banyak pencapaian lagi. Dia ingin bisa kembali mencatatkan yang terbaik buat Indonesia karena saat ini Shin mengaku belum puas. Shin mengaku dia ingin bisa terbang lebih tinggi lagi bersama Timnas Indonesia.